Jadi saat kami membangun grafik garis kami, identitas kling ke dalam apa yang sedang kami bangun. Memiliki kincir angin sebagai bagian dari logo mereka, yang dapat kami masukkan ke dalam grafik garis kami. Dengan melihat beberapa bentuk sederhana ini, kamu tahu. Jadi mari kita bangun itu di dalam bioskop. Dari adegan sebelumnya objek data, dalam objek matriks. Jadi kami agak ingin menjaganya tetap utuh. Dan datang ke sini ke file manager lapisan saya. Lapisan baru. Bahwa saya akan mengganti nama data. Saya sekarang memiliki akses ke saklar individu ini. Sekarang Anda melihat bahwa itu dinonaktifkan, sehingga kami tidak dapat melihatnya. Jadi sekarang itu semua keluar dari jalan. Saya akan menambahkan kubus ke tempat kejadian. Geometri Anda di dalam viewport. Beralih kembali ke manajer atribut. Dan kami hanya akan mengetik 20. 60-20, dan sebenarnya mari kita balikan itu. Itu seharusnya 60-20, 60-60-20-20. Pada dasarnya, itu akan berfungsi sebagai baling-baling kami di sini. Jadi kamu perhatikan itu. Atau meruncing begitu. Untuk menambahkannya ke geometri kami, aku akan menahan shift, dan dengan melakukan itu, deformer lancip itu sekarang akan menjadi anak-anak itu. Jadi itu cara yang sedikit lebih cepat untuk mendapatkan benda ini. Jadi dengan objek lancip itu dipilih, dan Anda akan segera menyadari bahwa itu tidak. Jadi kita akan mengetukar pada keyboard. Dan jika Anda menahan shift, Anda dapat berpindah dari titik ini satu peningkatan ke. Jadi saya mencari 90. Sekarang itu ada di tempatnya. Dan bioskop mendapatkan fungsi ini di sini yang disebut cocok untuk orang tua. Lancip. Dan begitulah kelengkungan di tempat kerja. Tapi tidak ada efek yang terlihat. Dan jadi ini terkait dengan kubus itu sendiri. Tidak ada cukup segmen di sini pada sumbu kali. Anda akan melihat bahwa itu. Jadi itu mungkin tampilan yang Anda inginkan. Aku akan mengangkat porosku lagi. Hanya untuk bisa melihat di bawah sana. Kita perlu menduplikasinya beberapa kali. Dari kipas angin, jadi menggunakan MoGraph Cloner. Aku akan membuat kubus menjadi anak itu. Kami mengatur mode ini ke linear. Dan dengan menahan H kita bisa melihat apa yang terjadi di sini. Kita membutuhkan 3 dan jika kita menurunkan radius ini ke 0. Itu mengkloning kubus dari manapun sumbu kubus berada. Porosnya sekarang ada di tengah. Jadi itu akan mengkloning. Kita perlu mengimbangi kubus ini agar kita akan melakukannya dengan objek 0 lainnya. Sekarang. Dari tidak. Dan secara visual, tidak ada yang terjadi dan itu sama. Dan jika Anda mengetuk E di keyboard, saya kira alat bergerak klik dan seret sumbu merah itu. Sumbu kali. Dan sekarang itu membuat kita terpisah yang kita butuhkan. Hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah membangun bagian tengah itu. Kapsul itu terlalu besar, katakanlah 75. Bahkan lebih kecil.
perlu mendapatkan orientasi yang benar. Jadi kami akan mengatakan orientasi plus Z. Dan kami akan menguranginya menggunakan T. Dan sekarang kita bisa klik dan seret. Hal berikutnya yang ingin kita lakukan adalah mengambil cloner itu. Akan terjadi pada cloner. Jadi saya akan datang ke sini ke tab koordinat. Perbankan kapsul. Bilah kipas bergerak bersamanya. 0 itu untuk saat ini. Mari kita lihat bagaimana kita dapat memasukkannya ke data kita. Satu hal yang ingin saya lakukan adalah bekerja. Jadi di awal adegan. Yang masuk ke objek matriks. Dan objek matriks inilah yang akan mendorong. Clone jadi kita akan membutuhkan cloner. Cloner homograf kami akan menambahkannya ke adegan. Apa yang ingin kita cloning? Kita ingin mengcloning kapsul ini. Dan jadi sekarang, Anda akan melihatnya secara default. Kami ingin mengubahnya, mari kita ubah itu menjadi objek. Untuk mengcloning K. Dan sesuatu itu akan menjadi objek matriks kita. Kami akan mengetuk H pada keyboard lagi untuk membingkai. Mengcloning ke segalanya. Itu terdiri dari objek matriks yang mereferensikan objek data kami. Jenis membantu Anda mendapatkan pola pikir Anda. Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah, jadi, kita bisa memindahkan kapsul satu persatu dan putar yang asli. Tapi memindahkan yang asli, karena kami memiliki set sebelumnya 0. Kita sebenarnya sekarang perlu beroperasi di level cloner. Efek waktu. Jadi saya menyeret efektor waktu ke bawah. Itu terkait dengan cloner itu. Dan bersama. Pastikan itu diaktifkan di sini. Dan itu akan membawa Anda langsung ke efektor itu. Jika Anda menekan F8 di keyboard, dan Anda akan melihat itu tidak bergerak seperti yang kami inginkan. Kami ingin mengubah benda di sumbu Z menjadi garis biru. Jadi mari kita atur itu untuk mengatakan 90. Kami memiliki semua hal ini berputar tanpa bingkai kunci. Satu hal yang kita lihat adalah, mari kita variasikan itu sedikit memilih cloner. Dan kali ini, kami mencari secara acak. Efek acak memiliki nilai presetnya sendiri di sini. Semuanya harus kembali ke tempatnya. Sebenarnya aku akan menghentikan ini. Sekarang tidak ada nilai di sini. Jika kita mulai mengubah nilai-nilai ini di sini, perhatikan bahwa rotasi masing-masing penggemar itu. Jadi ini bisa jadi hanya nomor sewenang-wenang. Jadi dua ini, efektor homograf mempengaruhi objek cloner. Semua tanpa bingkai kunci dan ketika kita mundur. Menahan Shift F dan memainkannya kembali. Sekarang kita punya beberapa animasi. Semacam pada titik objek data kami. Jadi dalam pelajaran ini, versi resolusi rendah dari logo perusahaan. Dan kami menggunakan objek matriks. Dan menduplikasinya di seluruh berbagai titik dari spreadsheet.